Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi pemirsa Bunga TV di acara program Bunga TV, yaitu Batas Waktu, bersama saya Kang Ardi dan juga Ustadz Soprianto. Dan kemudian kita akan kembali membahas tentang bijak dalam bersosial media. Dan untuk segmen kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari yang masuk pada kita ya Ustadz ya. Mungkin pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Solihin dari Pulau Pekan. Saya mau tanya, pernah ada yang berita yang viral, ada non-muslim jadi mu'alaf karena ia bersyahadat ketika bermain PUBG, bermain game online. Karena kebetulan lawan mainnya itu seorang Ustadz. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang hal itu? Mungkin ini sebelum Ustadz jawab, masuk juga di live juga, saya pernah lihat juga di live TikTok Ustaz. Jadi orang ini bermain, ini seorang Ustadz Ustaz. Seorang Ustadz, kemudian dia main game yaitu Mobile Legends. Di dalam kolom komentarnya itu banyak yang Alhamdulillah Pak Ustadz, saya jadi mu'alaf setelah nonton live Ustadz gitu. Itu bagaimana Ustadz? Sarananya dia menarik orang-orang dengan bermain game online. Karena anak-anak muda sekarang kan banyak bermain game online gitu. Mengenai media untuk berdakwah tadi kan, di Indonesia ini Islam masuk, kita mulai dari sejarah ya dulu. Islam masuk ke Indonesia ini melalui perdagangan di Sumatera, di Aceh. Kemudian merambahlah Islam itu ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini nilai seninya tinggi. Nah, nilai seninya tinggi di Jawa. Maka kalau seandainya Islam masuk dengan perdagangan, tidak masuk di Jawa. Maka Islam di di Jawa itu masuk dengan seni. Maka ada kita dengar lagu lir-ilir, kan, salatullah salamullah. Kemudian dengan wayang. Nah, Islam masuk di sana. Kalau tidak salah ceritanya itu ketika seorang sunan membuat acara wayang, yang masuk tidak perlu bayar, hanya dengan bersyahadat saja. Nah, dengan bersyahadat saya boleh masuk. Berarti tidak ada keterpaksaan di sana. Nah, intinya kalau seandainya seseorang bermain game online, kemudian orang itu besar pengaruhnya kepada audiensnya itu, maka ketika ada yang bersyahadat, wah saya jadi mu'alaf Ustadz, wah saya kagumlah dengan Ustadz, saya beginilah dengan Ustadz, nah, maka itu menjadi sarana amal bagi dia. Nah, menjadi sarana amal bagi dia. Dia berdakwah melalui game online. Berdakwah melalui game online. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari mu'alafnya seseorang atau tidak yang mengucapkan syahadat tadi, mungkin dia hanya sekedar mengucapkan syahadat saja karena ada ekspresi lain, asyhadu la ilaha illallah kan. Karena mu'alaf itu ada tata caranya. Nah, seseorang itu ingin bersyahadat, ingin masuk ke Islam, maka dia harus menetapkan dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, kemudian dia lakukan dengan amal perbuatannya. Nah, begitu baru bisa dikatakan mu'alaf. Kalau hanya sekedar bersyahadat, sama halnya kayak orang non-Islam kemudian melihat astagfirullahaladzim. Sama halnya, banyak orang non-Islam yang mengucapkan astagfirullah, orang non-Islam yang mengucapkan assalamualaikum banyak. Tapi kita yang Islam tidak boleh memberi salam kepada mereka, hanya boleh sekedar assalamualaikum. Nah, ya tidak sampai selesai. Kemudian kalau dia mengucapkan salam kepada kita, kita hanya boleh menjawab wa'alaikum. Nah, kita tidak boleh mendahului salam kepada mereka, tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi perkataan yang tadi bisa jadi batal kalau tidak dibarengi oleh hatinya yang syahadat. Ya betul. Karena mu'alaf itu, iman itu ditetapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Iya, seperti itu. Kemudian ada lagi Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum, saya Nadia dari Rantau Keloyang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau ada orang yang paling menasehati di sosial media, seolah dia manusia paling baik, padahal dia tabiatnya lebih buruk daripada nasihat yang dia tuliskan di sosial media, gitu. Sehingga menimbulkan kebencian dari orang-orang yang sekitar yang mengenalnya. Apakah salah orang tersebut berbuat kebaikan, gitu kan, menulis kebaikan status seolah paling suci di media sosial?
untuk pertanyaan yang ini berangkat dari sebuah firman Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Nah, itu dosa paling besar di bawah syirik itu. Dosa yang terbesar, kabura maqtan. Dosa terbesar di sisi Allah itu adalah an taqulu ma la taf'alun. Mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Kalau menasehati di media sosial, itu adalah perkataan. Namanya kata tidak langsung. Diketik kan, kemudian diupload. Toh pada faktanya yang dia sampaikan di media sosial itu tidak sesuai dengan yang dia kerjakan. Dia kerjakan sehari-hari. Dia sendiri tidak mencerminkan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau itu yang kita lakukan, maka akan menjadi bom waktu bagi kita. Orang juga akan tahu dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ingin mengingatkan, boleh mengingatkan. Boleh kita saling mengingatkan. Tetapi juga kita kerjakan apa yang kita ingatkan kepada orang. Jangan mengatakan aja kepada orang, tapi kita tidak mengerjakannya, tidak berbuat. Nah, itu yang menjadi dosa yang paling besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan mungkin dari sisi orang yang berbuat. Iya. Kalau dari sisi kitanya nih, Ustadz, yang melihat kejadian orang-orang begini. Nah, mungkinkah kita kan tidak ya, mungkin untuk membenci orang ini. Nah, di sini kembali lagi kita. Berlaku lagi filsafat bebek tadi. Kalau itu dari orang, bukan berita ya. Kalau itu dari orang hal kebaikan, maka siapapun orangnya ambil. Walaupun orang itu tidak. Walaupun orang tidak, ya ambil. Kalau itu baik, ambil. Sudah saya bilang tadi di awal. Apapun yang keluar dari bebek itu, kalau itu telur makan. Kalau tidak telur, jangan dimakan. Nah, siapapun yang membawa sesuatu yang baik bagi kita, maka jangan kita lihat orang yang membawanya. Tapi apa yang disampaikan kepada kita. Dan kita juga tidak boleh membencinya, tidak boleh menghujat dia, tidak boleh membuli dia. Kalau toh seandainya dia mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan, maka sama-sama kita mengingat, kamu udah mengatakan itu loh, masa kamu tidak ngerjakan? Masa kamu nyuruh orang aja? Nah, sama-sama kita ajak pelan-pelan, karena tipe orang itu ada yang mau diajak dengan hal mahmud, ada yang mau diajak dengan kebiasaan mereka, ada yang mau diajak dengan kekerasan. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi kan kita juga tidak tahu akhir dari seseorang itu kan. Nah, maka satu yang saya ingatkan, jangan pernah membenci seorang, jangan pernah menganggap orang itu rendah. Karena hadis Nabi mengatakan, la tahtakir mandunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan kamu menghina seorang, merendahkan seseorang, karena setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Contoh, kalau kata adat, nah ini kebetulan saya ngajar adat juga ya. Kalau kata adat Melayu itu, seburuk-buruk telunjuk kiri boleh untuk membersihkan tai mato. Nah itu, berarti setiap orang itu ada kelebihannya. Maka ketika orang menjadi pemabuk, pecandu, jangan kita jauhi mereka, jangan kita bully mereka, jangan kita benci mereka. Setiap orang itu punya titik baliknya. Nah, punya titik baliknya. Ada titik dia bosan melakukan kebiasaannya. Sama halnya kayak orang baik, dia baik. Ada titik dia bosan baik. Nah, maka kembali ke jalan yang bertentangan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan itu kita bahas tadi, iman seorang itu ada kalanya naik, ada kalanya stagnan, ada kalanya turun. Nah, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan nih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Miftah dari Tanjung Agung. Masya Allah Ustadz, baru di batas waktu ini. Semoga terus menebar kebaikan ya Pak Ustadz. Amin. Ya Allah. Amin. Saya mau tanya, apa hukumnya ketika ada orang yang berkomentar, mengingatkan dan beristighfar di kolom komentar konten dewasa? Ya. Jadi dia nonton konten dewasa, tapi di kolom komentarnya dia beristighfar. Berarti secara tidak langsung dia juga melihat konten tersebut. Betul. Jadi kalau orang yang menonton konten dewasa, astagfirullahaladzim, setelah lihat itu kan, tapi diulang lagi, itu tidak boleh. Sama kayak gini, nutup mata tapi jarinya terbuka, astagfirullahaladzim. Nah, sama kayak gitu. Tapi lama-lama melihat. Tapi kalau sekali lewat, itu
itu nggak masalah. Kita tidak bisa membatasi konten yang masuk ke akun kita. Iya. Nggak bisa kita membatasi. Nah, kadang dikirim dari orang, kadang di-tag oleh orang, nggak bisa kita batasi. Tapi kalau berulang-ulang astagfirullahalazim, kemudian nengok lagi astagfirullahalazim, sama aja dengan ini, dengan bohong itu kayak gitu kan, memang niatnya mau nengok kan gitu. Nah, itu seperti itu. Dan kalau konten-konten seperti itu kan sebaiknya kita sebagai muslim itu kan memperbanyak konten-konten yang baik, Ustaz. Agar konten-konten yang tidak baik ini terbenam. Ya, seperti itu. Kan apa namanya, medsos ini tergantung yang ngirim-ngirim itu kan. Kalau banyak yang baik, maka yang tidak baik bisa nutup kan gitu. Jadi seperti itulah. Kalau seandainya astagfirullah, jangan dikomen, jangan ditengok, itulah intinya. Kalau masih komen berarti nengok. Itu. Kalau enggak komen berarti enggak nengok. Dua kemungkinan kalau enggak komen. Nengok lama, kemudian memang enggak nengok. Nah, itu seperti itu. Kita lanjut, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, sehat terus Kang untuk Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Ustadz. Saya Mela dari Sungai Pinang, salah satu mahasiswi Bapak. Saya mau tanya, apakah ketika seseorang perempuan mengupload fotonya tanpa hijab di sosial media, terus orang tersebut meninggal gitu, maka dosanya terus mengalir sebelum fotonya dihapus? Yang pertama, meninggal, fotonya masih ada. Ya, yang pertama kita lihat dulu. Ketika dia mengupload foto itu, ini kan jejak digital tidak mungkin hilang. Iya. Ya kan? Ketika dia mengupload foto itu, apakah dia sudah tahu itu dosa atau tidak? Nah, kalau seandainya dia tidak tahu itu dosa, maka dia tidak menjadi dosa bagi dia. Tapi dia sudah mendengar bahwasanya sehelai rambut perempuan itu membuat langkah ayahnya atau suaminya selangkah menuju neraka. Kemudian dia sudah mendengar bahwasanya aurat perempuan itu adalah rambut juga termasuk aurat. Dan dia juga mengupload foto tanpa hijab, maka itu dosa jeriah bagi dia. Selagi foto itu ditengok orang, selagi foto itu dilihat orang, maka selagi itu juga mengalir dosa-dosa kepada dia. Nah, itu makanya untuk perempuan-perempuan mengupload foto, kalau bisa jangan diupload. Kalau bisa nggak usah diupload. Kalau bisa nggak usah diupload. Pakai hijab pun kita, banyak juga nafsu nengok kita. Apalagi nggak pakai hijab. Nah, karena otak laki-laki itu sering error. Nah, memang sering error otak laki-laki. Dia kayak ibaratnya bensin sama solar. Kalau laki-laki itu bensin kencang pertama, habis itu udah nggak ada lagi. Nah, kayak gitu. Kalau solar kan perlahan, tapi sampai bukit. Nah, itu. Jadi kalau seandainya mengupload foto yang nampak auratnya, kalau ada sekarang hapuslah itu. Kalau kita sudah upload, hapuslah itu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau bisa jangan diupload foto kita, bisa. Karena banyak hal-hal negatif yang akan timbul akibat dari ini. Oke. Baiklah pemirsa, mungkin sekian dulu untuk segmen kali ini. Kita ingatkan kembali kepada pemirsa yang mau bertanya bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 0822 5524 4126 atau bisa juga melalui DM Instagram di @program_bunga TV. Teruslah menyaksikan program tayangan Bunga TV.